Apa kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dita Ruspedi hadir menyapa Anda because it's time to talk. Seiring berkembangnya teknologi, media bertransformasi mengikuti tren terkini pemirsa. Media massa berbondong-bondong menyediakan berita dengan akses digital yang mengutamakan kecepatan. Kemudahan teknologi semakin menggeser kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Bukan rahasia umum lagi pemirsa, kini masyarakat lebih menyukai mengakses informasi melalui teknologi digital. Selain itu, platform digital pun melahirkan berbagai media sosial yang ikut memberikan informasi yang tak jarang berpotensi menimbulkan kebingungan atau disinformasi kepada masyarakat. Akhirnya, tumpang tindih informasi dari media massa dan teknologi digital pun menerpa masyarakat, hingga keduanya mulai disandingkan. Di tengah era digitalisasi ini, media terus diterpa dengan gempuran teknologi digital. Lantas, apa yang harus dilakukan? Kali ini kami akan membahasnya bersama dua narasumber, yakni anggota Dewan Pers, Bapak Agung Darmajaya, dan jurnalis senior Bapak Makrun Sanjaya. Kita sapa satu persatu. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agung? Selamat malam. Sehat-sehat, alhamdulillah, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Dan sudah terhubung melalui sambungan virtual juga Pak Makrun Sanjaya. Assalamualaikum Pak Makrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Makrun? Keluarga sehat ya? Alhamdulillah Dita, sehat selalu. Alhamdulillah. Saat ini sehat kita... selalu, mudah-mudahan. Alhamdulillah, sehat ya Pak Makrun, sehat Pak. Baik, saat ini kita akan membahas dengan tema media di tengah gempuran teknologi digital ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ke Pak Agung terlebih dahulu selaku anggota Dewan Pers. Pak Agung, informasi yang bersumber dari teknologi digital semakin menjamur ya. Masyarakat banyak mengakses informasi dari sana, apa-apa platform digital saja begitu katanya. Sebagai anggota Dewan Pers, Pak Agung, bagaimana Anda memandang fenomena tersebut? Ya baik, terima kasih Dita dan para pemirsa Banjar TV yang saya cintai. Pak Makrun juga senior saya, sahabat saya, kolega saya. Iya, faktanya yang pertama barangkali saya menyampaikan dulu karena ini masih rentetan belum terlalu lama ya, Hari Pers Nasional, menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada teman-teman semua insan pers, masyarakat pers terkait ulang tahun yang baru saja tanggal 9. Itu yang pertama. Harapannya tentunya pers semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, dan sekali lagi ini menarik barangkali dalam diskusi kali ini bicara tentang situasional yang terus berkembang. Tadi disampaikan oleh Dita juga bahwa faktanya tidak bisa dipungkiri alih teknologi dari analog ke digital, di mana transformasi para pembaca, para pemirsa sudah lebih concern misalnya menggunakan platform baru ya, platform yang berkembang, yang lebih dianggap passion, menggunakan media sosial, media digital. Faktanya itu tidak dipungkiri, dan di mana-mana negara belahan manapun sudah duluan malah. Hanya persoalannya nanti mungkin kita akan bicara bagaimana kemudian ketika itu sudah mulai dilakukan, siapkah masyarakat, kemudian bagaimana juga literasi, bagaimana mengedukasi, bagaimana pendampingannya, sehingga tidak salah orang memanfaatkan teknologi, mengakses teknologi, terutama juga barangkali kepada pewarta, kepada medianya sendiri, mengolah, menyampaikan berita, konten yang disajikan, tetap benar, gitu kan, dan baik. Itu dulu sehingga tidak menjadi pembenaran ketika teknologinya sudah semakin berkembang canggih dengan digital, tetapi kemudian melupakan kaidah kode etik jurnalistiknya, kemudian juga pedoman media cybernya, atau mungkin kalau di elektronik P3SPS-nya, sehingga tidak menjadi pembenaran bahwa kecepatan itu adalah utama, tapi melupakan kebenaran dari sebuah berita. Barangkali itu dulu sebagai pengantar. Sebelum lebih jauh lagi ya membahas soal literasi, kemudian kaidah kode etik dan juga pendampingannya bagaimana, Pak Agung, kita sepakat ya teknologi ini boleh dinamis begitu, namun karena jurnalisme itu menuntut ortodoksi begitu, saya yakin ada prinsip-prinsip jurnalisme yang tidak boleh berubah ya Pak Agung ya. Menurut Anda, apa saja prinsip-prinsip yang tetap harus dipegang di era digital ini oleh para jurnalis? Iya, sekali lagi platformnya boleh berkembang ya, karena memang tadi era di mana media mainstream dulu hanya cetak, kemudian bergeser eranya
elektronik, ada radio dan televisi. Sekarang tadi medianya media digital, di mana tadi orang bisa mengakses dari manapun juga dengan fasilitas internet sepanjang dia ada itu bisa diakses. Nah, karena begitu mudahnya orang akses gitu kan, tidak dalam satu ruang, tidak dalam satu waktu yang bersamaan gitu kan, sehingga sekali lagi tidak bisa menjadi pembenaran, kemudian aturan kode etiknya menjadi pengecualian bahwa kalau digital boleh tadi ada pemahaman lebih cepat lebih baik sehingga melupakan kode etik jurnalistiknya, melupakan pedoman media cybernya. Sekali lagi bagaimanapun juga tetap ada prinsip-prinsip aturan yang menjadi pegangan kepada pewarta, kepada media. Televisi tentunya juga sama, P3SPS-nya tidak berubah ya, bahwa memang semua diatur oleh Undang-Undang Penyiaran gitu kan. P3SPS-nya jelas, sama di pers juga ada Undang-Undang 40, ada kode etik, ada pedoman. Jadi sekali lagi keniscayaan bahwa platform medianya sudah bergeser, beragam, media sosialnya juga sekarang beragam. Nah, hanya persoalannya tadi menarik karena trennya orang lebih juga cenderung menggunakan media digital. Ini yang saya bilang tadi, concernnya mari sama-sama kita edukasi, tidak hanya pewartanya, tapi juga masyarakat penggunanya, sehingga bisa selaras. Dan tentunya buat kami informasi itu menjadi lebih penting dan tidak ada pembenaran ketika tadi dalam konteksnya bahwa lebih cepat gitu kan, tetapi melupakan kode etik jurnalistik ataupun pedoman media cybernya. Itu sih, Dita. Pak Makrun, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut Pak Agung tidak ada pembenaran ya atas kecepatan lebih baik dibandingkan dengan kebenaran dari suatu berita. Menurut jurnalis senior bagaimana, Pak Makrun? Ya, terima kasih Dita. Jadi betul sekali seperti ditegaskan Mas Agung ya. Jadi teknologi boleh berubah ya, zaman boleh berubah, tapi sebagai tiang demokrasi yang keempat, pers harus tetap tegar, berdiri kokoh ya. Dan memang kita saat ini berada di, kalau saya umpamakan itu era transisional ya, ada di persimpangan jalan ketika terjadi pergeseran, shifting begitu dari media lama, old media menuju media baru yang dengan segala pernik-perniknya mengandung berbagai persoalan di situ. Memang selalu ada sisi gelap, yaitu dark side, dan ada bright side atau sisi terang. Nah, tinggal bagaimana jurnalis, awak media, dan masyarakat juga pandai-pandai ya, bagaimana mengkonsumsi media dan mengkonsumsi konten-konten. Tetapi memang secara sekilas saya mengamati dalam beberapa waktu terakhir, saya melakukan riset agak mendalam ya, sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan sampai sekarang ini, terjadi apa yang disebut dekadensi media. Dan itu beririsan dengan kemerosotan, dekadensi itu kemerosotan demokrasi juga. Jadi itu seiring sejalan, karena memang pers tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem demokrasi atau sistem politik di sebuah negara. Maka ini pers sekarang ini juga berada di persimpangan jalan, gitu kira-kira. Ya, di satu sisi sistem politik yang cenderung masih transisional demokrasi, di sisi lain teknologi sudah menggempur. Nah, disinilah tantangannya bagi para jurnalis, bagi para bisnis media, dan entitas-entitas media untuk betul-betul pandai, betul-betul tegar, ya. Tetapi juga tidak cukup hanya dengan melakukan misalnya adaptasi teknologi, kemudian tingkat profesionalismenya tidak ditingkatkan. Jadi ini saling berkaitan. Jadi sebuah sistem gitu ya, saling kait-mengkait. Begitu kira-kira situasi umumnya sebagai pengantar. Sebagai jurnalis senior, Pak Makrun, menurut Anda apa saja kebermanfaatan teknologi digital bagi jurnalistik masa kini? Saya kira kalau saya selalu mengumamakan internet ya, atau media baru, new media ya, yang kalau ahli itu mengatakan konsep kunci new media baru itu ada 20 konsep kunci. Antara lain adalah media sosial. Kemudian juga sistem daring sekarang ini. Bayangin tahun 2015 lalu, sebelum teknologi Zoom seperti ini atau apapun platform aplikasi untuk telekonferensi ini begitu berkembang,
kami ini harus mengeluarkan biaya yang besar. Untuk satu SNG itu bisa 3 miliar minimal. Tapi hari ini cukup kita langganan, ya, tinggal langganan aplikasi media baru ini dengan 2,5 juta setahun. Ini adalah salah satu manfaat. Tetapi memang sisi bahayanya juga banyak sekali, ya. Salah satunya adalah media baru ini bisa tumbuh subur yang namanya adu domba, ya, hoax kalau dalam pengertian yang paling simpel. Tetapi disinilah tantangannya, di mana jurnalis harus utama ini nggak boleh kalah. Tapi kenyataannya, Dita dan para pemirsa sekalian, kami orang jurnalis dan orang televisi ini kemarin agak tanda kutip, ya, agak terpancing oleh iklan namanya Deddy Corbuzier, ya, masih menonton TV katanya. Ini di kalangan awak media bahkan unsur pimpinan itu membuat banyak penafsiran yang kemudian menjurus kepada ketidakdewasaan. Ayo kita sikapi, karena memang perubahan tidak bisa kita hindari. Yang ada adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita sendiri. Alih-alih mengutuk kegelapan, maka mari kita menyalakan lilin, mari kita berjuang untuk bisa bagaimana tetap fungsi media yang paling minimal sesuai dengan undang-undang penyiaran maupun undang-undang pers adalah kita menjalankan fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi hiburan, dan fungsi untuk kontrol sosial dan perekat nasional kita. Nah, patokan ini tidak boleh dilepas sama sekali, ya, sebagai media arus utama gitu. Jadi teman-teman jurnalis, saya juga selalu mengingatkan pada anak-anak muda yang masih bekerja sama saya atau ketika kesempatan-kesempatan diskusi begitu, saya selalu tekankan, ayo kita berubah. Kita berubah. Tidak bisa kita hanya menunggu dan mengutuk apa perubahan itu yang terjadi. Gitu kira-kira. Berarti menurut Anda sekuat apa informasi dari platform digital itu dapat dipertanggungjawabkan, Pak Macron? Jadi ada banyak penelitian sebenarnya. Sebenarnya kan internet ini, media baru ini kan difasilitasi internet. Ada ahli dari Jerman itu yang mengatakan bahwa internet ini sebenarnya produk sampingan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika ketika terjadi Cold War, ya, perang dingin pada tahun 60-an. Nah, tapi ini adalah sebuah anugerah, ya. Anugerah, kalau saya itu mukjizatnya Nabi sudah nggak ada, tapi ini mukjizat Allah diberikan kepada umat manusia di zaman kita, maka kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi beberapa penelitian seluruh dunia itu menemukan fakta-fakta. Sudah saya tulis berkali-kali di media-media online, terutama itu sekurang-kurangnya kalau ahli dari India itu mencatat ada 10 keburukan yang ada pada media sosial. Antara lain membuat narrow vision, ya, pandangan yang sempit. Kemudian kalau sudah menyangkut adiksi, terutama anak-anak. Jadi ada sebuah penelitian di Australia juga, digital distraction namanya. Anak-anak itu jadi terjebak kepada dunianya sendiri, dia seolah-olah lepas dari dunia realitas yang sebenarnya. Bahkan orang tuanya pun sudah tak kuasa. Nah, makanya di sini kehadiran media arus utama, kalau nanti juga media arus utama televisi taruhlah, ya, akan hilang seperti saat ini koran, ya, menuju kehilangan. Itu harus tetap kualitas kepercayaan, ya, trustworthy ini tetap dipertahankan. Kualitas jurnalisme yang kategori jurnalisme A1, ya, yang bertanggung jawab, dihasilkan oleh para jurnalis profesional yang kompeten. Nah, itu di wilayahnya Mas Agung tuh, di Dewan Pers, bagaimana tantangan sekarang kita ini, bagaimana membuat uji kompetensi, kalau bisa seluruh jurnalis di Indonesia ini harus memiliki sertifikasi kompeten sehingga ini. Yang kedua, juga harus cakap digital, ya. Para jurnalis harus belajar, bila perlu kemampuan akademiknya, kapasitas akademiknya ditingkatkan, dan yang paling penting adalah adaptif dengan teknologi dan nggak boleh gaptek. Nah, jadi ada istilah cakap digital yang digelorakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, maka itu harus didukung. Begitu ya gambaran jurnalisme di era digital saat ini. Sekarang kita membahas soal jurnalisnya, ya. Tadi jurnalisme, sekarang jurnalisnya nih. Jurnalis kerap memakai teknologi digital, pemirsa, untuk branding diri sendiri maupun media tempat ia bekerja. Akan tetapi kadang-kadang perilaku para jurnalis ini rentan terhadap pelanggaran kode etik di ranah digital. Lantas apa penyebabnya? Apakah regulasinya belum cukup antisipatif atau para jurnalisnya yang belum cukup mendalami pedoman kode etik jurnalistik? Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.